Akhirnya, tensi kembali meningkat setelah beberapa chapter kemarin terasa kentang banget. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Di proses review sini, nah kali ini kita akan bahas rangkuman lengkap untuk One Piece chapter 1094. Yap, ternyata leak spoiler yang bilang kalau ini bakal jadi chapter yang luar biasa itu benar-benar terjadi. Jadi oke lah, kita langsung saja dan pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Subscribe juga dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal analisis mendalam seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Warrior God of Science and Defense Sanjay Garcia Saturn. Yang dari judul memang cukup jelas ya, kalau chapter ini benar-benar akan membahas satu karakter yang sejujurnya sangat-sangat misterius sekali, dan dia pula adalah salah satu karakter yang sudah diperkenalkan kepada kita sejak lama sekali di chapter 233. Yang itu pun chapternya rilis tahun 2002 lalu, yang berarti sudah 21 tahun Oda menyembunyikan kemampuannya selama ini. Yang wadidaw banget nih, udah seumuran Gen Z yang cukup meresahkan. Nah, dimana chapter pun dimulai langsung saat Atlas memerintahkan pasifista untuk menyerang angkatan laut yang sama persis seperti di chapter lalu, dimana Bonnet yang sebelumnya sembunyi pun dikatakan sudah kembali bertarung melawan para angkatan laut. Di sini dia menggunakan serangan yang bernama NDE atau Near Death Experience, dimana itu adalah tembakan dari pistol yang membuat para angkatan laut yang terkenanya seakan-akan berhalusinasi terhadap kematiannya. Yang sejujurnya ini adalah hal yang gila banget. Apakah manipulasi umur bukanlah kemampuan sebenarnya dari teteh Bonnet kita? Dimana kita akan coba analisis seperti biasa ya, tapi untuk di video review nanti. Yang sekarang kita lanjut ke isi chapter dulu. Dimana disitu pula Bonnet berhadapan dengan dua Vice Admiral, dimana salah satunya yang memiliki dagu panjang ini dia menggunakan tongkat yang cukup panjang dengan ujungnya terdapat kerang yang sangat kuat, dan satu Vice Admiral lainnya adalah Bluegrass. Dia adalah nenek tua yang sebelumnya kita lihat, yang ternyata dia memakan buah iblis Nori Nomi yang membuat dia dapat mengontrol apapun yang dia naiki. Ya tentu saja dia menaiki satu pasifista, makanya Bonnet tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Ya, meanwhile Bonnet saat ini sedang melawan dua Vice Admiral. Jinbei di arc ini masih santuy-santuy saja, bahkan dia di atas cuma jadi bellboy doang. Dia bahkan gak ngelawan siapapun, yang aduh ini sayang banget. Dimana Sanji pun yang memiliki insting luar biasa terhadap wanita ini langsung melompat dari Vega Tank dan berhasil menyelamatkan Bonnet tepat waktu. Yang fiksi ini Bonnet makin jatuh cinta ke Babang Sanjay, dan tiba-tiba terdapat lingkaran sihir dengan 5 bintang dan simbol angka 5 yang muncul di tengah-tengah Eket bersamaan dengan api dan ledakan petir hitam. Yang sejujurnya ini adalah hal yang sangat-sangat random sekali yang terjadi di dunia One Piece. Terdapat lingkaran sihir seperti ini, bukankah sangat aneh sekali? Entah, yang saya bayangkan itu mirip seperti lingkaran sihir yang ada di serial Beelzebub, yang aduh ini bacanya Beelzebub ketahuan banget umurnya sudah tua. Dan di saat itu bersamaan dengan adanya pengumuman dari angkatan laut jika Saint Saturn ada di dalam pulau, mereka-mereka yang memiliki pangkat Rear Admiral ke bawah jangan melihat Saint Saturn secara langsung. Dimana sini pun terlihat jika ada satu kroco angkatan laut yang melihat mukanya dan tiba-tiba dia langsung mati begitu saja dengan kepalanya meledak. Yang wah ini gila banget sih, Oda sangat sadis banget membunuh karakter bahkan kepalanya meledak diperlihatkan begitu saja. Dimana kemunculan dari Saturn di sini langsung masuk ke mode zoannya, dimana bagian tubuh bawahnya berbentuk laba-laba seperti Black Maria, dan di tubuhnya terdapat api hitam yang mengitarinya, yang lagi-lagi mengindikasikan jika dia sudah mengawakeningkan buah iblisnya. Karena bentukannya cukup persis seperti awan dari Lucci dan Kaku sebelumnya yang bisa kalian lihat lah dari scan manganya seperti ini. Dimana untuk wajahnya sendiri karena mode hybrid makanya bentukannya cukup manusia dengan hidung yang lebih lebar. Dia pula memiliki dua tanduk dari topinya tersebut yang kita semua salah mengira jika itu adalah tanduk dari kerbau, sapi, atau bentukan Zoan lainnya. Ya walau belum terkonfirmasi di chapter ini jika dia sudah awakening, tetapi seharusnya sih sangat mungkin ya jika itu mode awakeningnya. Yang
yang bahkan untuk nama buah iblisnya pun memang masih belum dijelaskan juga di chapter ini. Tapi dari bentukannya sangat-sanat mirip sekali dengan roh jahat atau yokai di kisah Jepang sana yang bernama Gyuki. Jadi entah apakah mythical zone-nya Ushi Ushinomi model Gyuki atau Oni Oninomi model Gyuki. Karena ingat, yokai itu adalah iblis yang notabene iblis adalah Oni. Yang lagi-lagi tanduknya ini benar-benar kita mengira jika dia memakan mythical zone model Minotaur yang ternyata model yokai alias iblis yang ini sangat berlawanan sekali. Ada dewa dan ada iblis, dimana sepertinya untuk para Gorosei ini mereka berada di pihak iblis dengan buah iblis yang sangat-sangat mengerikan sekali. Makanya sangat wajar kan kenapa Sabu sangat kaget melihat wujud-wujud dari para Gorosei ini karena satunya saja sudah segila ini. Dan kita pun langsung berpindah ke duel Luffy versus Kizaru. Keduanya dalam keadaan yang sudah kecapaian, di mana Kizaru pun berkata kalau dia tidak bisa bertarung terus karena dia tidak akan bisa untuk menyelesaikan misinya. Lalu Kizaru pun terbang dengan sangat cepat untuk menyerang Vegapunk dan dia pun menembakkan laser kembali ke arah Vega Tank. Namun ternyata serangan tersebut pun meleset. Tapi laser tersebut berhasil mengenai jalur awan yang dilalui oleh tank ini. Yang akhirnya Vega Tank pun jatuh ke tanah yang bukankah ini sangat mencurigakan sekali. Kok bisa-bisanya serangan dari Kizaru ini dapat meleset? Serangan yang sebenarnya ini adalah 100% akurasi dengan kecepatan cahaya loh yang sangat instan. Karena ingat sebelumnya di Marineford juga Kizaru bisa dengan sangat-sangat presisi sekali memotong kunci es yang bentukannya sekecil itu. Yang apakah akhirnya emosinya terpengaruh karena dia sudah kenal lama dengan Vegapunk tersebut. Yang tiba-tiba pada saat itu suara Saturn pun terdengar ke seluruh pulau Egghead. Pacifista berhenti. Yang akhirnya semua karakter-karakter kuat di pulau tersebut seperti Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, Sanji, Jinbei, dan Vice Admiral tiba-tiba terdiam karena merasakan aura yang sangat aneh. Yang setelah itu Luffy versus Kizaru pun masih berlanjut lagi dan Luffy pun berhasil mengejar Kizaru. Kizaru berkata jika mode itu pasti sudah mencapai batasnya juga kan. Dan sini Luffy menonjok Kizaru dengan serangannya yang bernama Gomu Gomu no Stargun. Di mana tonjokan ini cukup mirip seperti saat dia menonjok Kaido di Onigashima, di mana tonjokannya menembus muka dari Kizaru, tapi bedanya menciptakan beberapa efek bintang. Kizaru pun berkata, "Oh, ini buruk sekali." Di mana Kizaru dan Luffy keduanya akhirnya terjatuh secara bersamaan. Saturn pun melihat Luffy ketika dia terjatuh sambil berkata, "Mika." Dan di halaman terakhir dari chapter ini pun, Saturn dia akhirnya berhadapan dengan Bonnie, Sanji, Vegapunk, dan Franky. Di mana Bonnie mengingat sesuatu dari masa lalu, tapi kita tidak tahu siapa orang-orang yang ada di ingatan ini. Di mana di ingatan tersebut ada yang berkata, "Di sini saya memberikan perintah, Vegapunk tidak boleh ada sedikit pun kesadaran yang ada dari orang itu." Dan sepertinya ada orang lain yang menyaut perkataan tersebut dengan berkata, "Tapi jika kau melakukan itu, Kuma akan..." Yang disitu pun memorinya langsung berhenti dan tiba-tiba Bonnie langsung melompat dan menusuk dada Saturn menggunakan pedang. Di mana darah pun keluar dari dada Saturn tersebut yang akhirnya chapter berakhir di bagian situ yang wah ini wadidaw banget. Di mana Bonnie ini sepertinya dia memegang semua senjata ya, yang awalnya megang tongkat, lalu sebelumnya dia menggunakan pistol, sekarang tahu-tahu menggunakan pedang. Ya, terkait ingatan Bonnie ini seharusnya bukan dari ingatan asli ya, tapi tentu saja itu adalah dari memori Kuma yang dia lihat di atas sana. Dan jika itu benar, seharusnya Gorosei Saturn inilah yang memerintahkan untuk penghilangan semua kesadaran Kuma secara mutlak. Makanya wajar Bonnie sangat marah dan bertindak secara langsung. Yang benar aja sih, Redon, leaker dari Explorer ini pun berkata kalau minggu depan para itu berteori seperti kita akan sibuk. Yang benar sih, Oda ini bikin satu chapter yang bombastis seperti ini dengan kemunculan satu buah iblis luar biasa dari Gorosei yang memang secara literal lah iblisnya benar-benar iblis. Tapi ya oke lah, itu saja untuk video kali ini. Dimana bahasan lengkap analisis akan kita bahas seperti biasa di video review nanti ya, hari Jumat seperti biasa. Jadi pastikan subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal. Serta karena sebentar lagi di tanggal 7 Oktober nanti adalah ulang tahun dari The Great Shogun of Wano Kuni, aka Momono Mesum, yang akhirnya sudah beranjak dewasa terutama di anime terbarunya. Dimana akan ada desain spesial juga dong dalam rangka perilisan ini yang akan diberi
diberitahukan lebih lanjut di Instagram kami dnm.merch. Jadi pastikan jangan lupa untuk follow juga. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devel pamit, and I'll see you guys next time.